Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 3 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja atau paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Carolus Luanga. Semoga semangatnya, teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, janji dan kesetiaan-Mu senantiasa Kau penuhi. Mampukanlah kami membalas kasih dan kesetiaan-Mu itu dalam pelayanan kami kepadamu dan sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap itu, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian baca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, polemik antara Yesus dengan para imam dan ahli-ahli Taurat semakin besar. Dan ini nampak jelas melalui perumpamaan
tentang penggarap kebun anggur. Kebun anggur itu adalah kerajaan Allah. Para hamba adalah nabi-nabi yang diutus Allah. Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Dan penggarap-penggarap itu adalah kaum Israel serta para pemimpinnya. Sedangkan hasil dari kebun anggur itu adalah kesetiaan akan perjanjian antara Allah dan umatnya. Kita menemukan bahwa tuan kebun anggur pada akhirnya mengirimkan anaknya yang terkasih untuk menerima hasil kebun dari para penggarap. Karena ia menganggap anaknya sendiri akan mereka segani. Gambaran anak adalah peran dari Yesus yang terakhir diutus. Tetapi akhirnya menerima siksaan dan dibunuh oleh orang-orang yang menganggap dirinya layak mengusahakan kebun anggur itu. Ketika kita mendengarkan bacaan ini, kita diajak untuk bertanya, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ketidaksetiaan dari umat mendatangkan penghakiman dari Allah. Namun tidak hanya itu, rencana keselamatan Allah kemudian dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa. Kita dapat merefleksikan dan merenungkan kisah ini untuk diri kita, keluarga, dan komunitas kita. Apakah kita menganggap layak atas berkat Tuhan dan mau menguasainya? Bukankah kita hidup karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan? Maka marilah, dengan sungguh kita menjadi penggarap-penggarap kebun Allah yang hidup karena kasih karunia Allah, sehingga kita dapat mempersembahkan hasil kesetiaan dan ketekunan kita untuk Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah bersama Santo Bonifasius, uskup dan martir, kita pun juga berani untuk memberikan dan mempersembahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, lewat tugas, pekerjaan, dan apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.